dari program studi Hukum Tata Negara kelas C. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 tentang talak, syarat, macam, dan rukunnya. Yang pertama, pengertian talak. Talak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan dan memisahkan. Adapun secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali, talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung di sini maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan di masa yang akan datang, maksudnya itu adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh sesuatu hal. Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi'i, talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki, talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan antara suami istri. Selanjutnya, dasar hukum talak. Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Quran memberikan istilah pertalian itu dengan mistaqon khalizon. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran surat An-Nisa ayat 21. Yang selanjutnya macam-macam talak. Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dibedakan menjadi talak yang ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istri kembali dan berdasarkan waktu dijatuhkannya talak. Yang pertama, apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami, di mana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak ke-1 atau talak kedua. Jadi, apabila keinginan rujuk kembali itu masih dalam masa iddah, maka tidak perlu dilakukan akad nikah baru. Akan tetapi, apabila keinginan rujuk setelah habis masa iddah, maka harus dilakukan akad nikah baru. Yang selanjutnya talak bain. Talak bain ini terdiri atas talak bain sugro dan talak bain kubro. Yang pertama talak bain sugro yakni talak kecil, yakni talak yang tidak boleh dirujuk meskipun dalam masa iddah, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya. Yang selanjutnya talak bain kubro atau besar, yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu, serta telah bercerai secara wajar dan telah menjalankan iddahnya. Talak bain kubro terjadi pada talak yang ketiga. Selanjutnya, apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak terbagi menjadi dua, yaitu talak sunni dan talak bid'ah atau haram. Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak bid'ah yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut. Yang terakhir, syarat dan rukun talak. Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak tersebut bergantung pada apa dan ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Kemudian, pada masing-masing rukun itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Di antara persyaratan itu ada yang menjadi kesepakatan ulama dan ada pula yang masih diperdebatkan. Adapun rukun talak yang menjadi kesepakatan ulama ada 4, yakni istri, suami, sikhot talak, dan qasad. Selain itu, syarat-syarat talak juga harus diperhatikan agar talak dianggap sah menurut syariah. Syarat-syarat ini meliputi kriteria yang berkaitan dengan siapa yang menjatuhkan talak, keadaan pihak yang ditalak, dan waktu pelaksanaan talak. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, talak tidak akan sah secara agama. Rukun talak yang meliputi adanya suami, istri, lafaz talak, dan niat juga merupakan hal esensial dalam menentukan keabsahan talak. Keempat elemen ini harus ada dan terpenuhi syarat tepat agar talak dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar suatu saat ku berjumpa lagi, semoga saja aku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua.